pagi, selamat beribadah untuk kita semua dimanapun kita berada. Syukurlah hanya oleh karena kemurahan Tuhan, saudara dan saya masih tetap setia untuk beribadah hari ini. Biarlah setiap kita memiliki kehidupan ibadah yang utuh di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati menghadap hadirat-Nya dan dengan iman bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alangkah indahnya bila hari ini setiap anak-anak Tuhan datang menghadap hadirat Tuhan dengan kesungguhan menyembah Allah yang Maha Kudus. Dan alangkah indahnya bila seluruh bumi hari ini tetap memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan selama-lamanya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Saudaraku, sesungguhnya tidak seorang pun yang di antara kita yang layak menghadap hadirat Allah yang Maha Kudus. Sebab seringkali kita mendukakan hati Tuhan. Kita tidak mau berjalan di jalannya Tuhan. Kita seringkali mengikuti jalan-jalannya kita sendiri, keinginan diri kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada saudara dan saya, tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu.
Saudaraku, mari dengan hati yang tertunduk di hadapan Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Kudus, secara pribadi kita mengaku dosa kita di hadapan Dia. Biarlah tidak menjadi penghalang berkat Tuhan atas hidup kita. Mari kita datang dan mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Kami sungguh bersyukur untuk kemurahan Tuhan hari demi hari di dalam kehidupan kami. Dan terlebih lagi ya Tuhan, sekali lagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan untuk beribadah. Namun tiada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Siapakah kami? Apa yang telah kami perbuat, yang telah kami lakukan? Apa yang sedang kami pikirkan? Dan apakah yang telah kami perbuat di dalam keseharian kami? Seringkali kami melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Seringkali kami berbuat dosa. Seringkali kami memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah ketika kami beribadah, dosa itu tidak menjadi penghalang berkat Tuhan atas hidup kami masing-masing. Oleh karena itu, berikanlah kami pengampunan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan melayakkan setiap kami untuk beribadah hari ini. Oleh karena itu kami berdoa untuk rangkaian ibadah ini dari awal hingga selesainya. Kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan. Kami juga bersyukur dan mendoakan untuk setiap gereja Tuhan yang sedang beribadah saat ini. Biarlah mereka melakukannya dengan kesungguhan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu atas hidup kami. Kelayakan yang Engkau berikan sekali lagi bagi kami untuk beribadah hari ini. Dan biarlah syukur hanya kami bisa kembalikan kepada Tuhan saja. Demi Kristus Yesus, kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya oleh karena penebusannya lah kita beroleh pengampunan. Dan marilah kita hidup di dalam jalan Tuhan. Kita mau hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Di jalan yang Tuhan kehendaki. Di dalam perintah Tuhan atas hidup setiap anak-anak Tuhan. Karena hanya melalui firman-Nya lah kita mendapatkan petunjuk hidup melewati hari-hari kita di dunia ini. Itu sebabnya firman Tuhan berkata demikian, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudaraku, jangan takut dan jangan gentar untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehendak Tuhan, di dalam jalannya Tuhan, kita akan menemukan bahkan mengalami rancangan indah Tuhan atas hidup saudara dan saya. Sehingga tiada henti-hentinya kita hidup di dalam ucapan syukur dalam segala situasi dan kondisi yang boleh terjadi atas hidup kita setiap hari. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku Saudaraku, biarlah setiap kita memiliki kehidupan yang tetap bersyukur di hadapan Tuhan apapun kondisi dan apapun yang boleh kita alami saat ini. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya mengerti segala apa yang kita perlu dalam hidup ini, namun Dia juga peduli dalam segala pergumulan saudara dan saya. Dalam kesulitan saudara, bahkan Tuhan tidak pernah menutup telinga mendengar seruan setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita berkata demikian. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Saudara, percayalah Tuhan berlimpah kasih setia kepada setiap kita. Dia adalah sahabat bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Kekhawatiran, ketakutan, kelaparan, sakit, penyakit, bahkan aniaya sekalipun, tidak satu pun di antaranya yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan?
sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Bersyukur saudara kalau Yesus menjadi sahabat setiap kita. Dan biarlah sebagai sahabatnya Tuhan, marilah setiap hari, setiap saat kita datang menghadap hadirat Tuhan, berseru hanyalah kepada Dia. Itu sebabnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, bahkan dunia yang saat ini yang sedang mengalami kekhawatiran oleh karena berbagai hal, bukan hanya saja masalah sakit penyakit. Biarlah setiap orang dihiburkan, dikuatkan, dan dipulihkan. Dan biarlah setiap orang berseru hanya kepada Tuhan. Kita juga tetap mendoakan pemerintah kita, bangsa kita, untuk tetap di dalam pimpinan Tuhan. Untuk tetap para pemimpin itu bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami kembali datang di hadirat-Mu. Kami membawa segala pergumulan hidup kami kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau bukan hanya sahabat bagi setiap kami, tetapi Engkau juga Allah yang mendengarkan setiap seru doa kami. Saat ini kami datang dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang tercinta. Engkau tahu setiap pribadi-pribadi para pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami mohon hikmat bijaksana daripada Tuhan. Engkau taruh di dalam hati mereka, sehingga mereka menjalankan tugas panggilan mereka sebagai pemimpin dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Begitu juga untuk setiap masyarakat Indonesia, ajarlah kami untuk setia di dalam kewajiban kami yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami tetap menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Mohon perlindungan Tuhan kepada para medis yang sedang berada di garis depan untuk menghadapi kondisi sakit penyakit yang sedang dialami oleh dunia saat ini. Berikan mereka kekuatan, jaga dan lindungi mereka Tuhan. Begitu juga ada banyak orang yang sedang menjadi korban. Mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan, Engkau sumber penghiburan bagi mereka. Engkau Tuhan yang memampukan mereka untuk tetap kuat melewati hari-hari ke depan. Dan dari semuanya itu kami rindukan satu hal. Biarlah semua orang di dunia ini, mereka mencari Tuhan, Sang Pencipta kami, pemilik kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan anak-anak Tuhan, baik di dalam pekerjaan, konflik keluarga, bahkan di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan juga yang memulihkan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, profesi apa yang telah Tuhan percayakan bagi kami,
biarlah kami melakukannya bertanggung jawab di hadapan Engkau dan melakukannya seperti di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang tahu segala sesuatu kebutuhan yang kami butuhkan. Dan Engkau juga yang menjawab kami sesuai dengan rencana indah-Mu atas hidup kami. Oleh karena itu kami menyerahkan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah tetap menaruh harapan hanyalah kepada Tuhan. Saudaraku, peganglah janji Tuhan, yaitu hidupilah firman Tuhan sepanjang hidup kita. Dan biarlah setiap kita, anak-anak Tuhan, berkata kepada Tuhan, Tuhan, hatiku sungguh percaya hanyalah kepadamu saja. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, Saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. percayalah kepadanya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Bagaimana kabar saudara saat ini? Saya berharap saudara dalam keadaan yang sangat baik. Meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, namun kiranya kasih kita satu sama lain tidak akan hilang untuk saling memberikan semangat, saling mendoakan, dan tentunya kita mendukung doa agar pandemi saat ini bisa cepat berlalu dan kita bisa bersama-sama kembali beribadah di gereja. Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan,
Mari terlebih dahulu kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah situasi dan kondisi di mana kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi satu hal kami masih bersyukur bahwa Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan khususnya kami bisa beribadah bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, itu boleh sungguh menguatkan kami dan menolong kami hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Bantulah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu dengan benar dan bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah aku dan kekhawatiranku. Kita sama-sama membuka Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya akan memandu untuk membacanya bersama-sama dan Bapak Ibu boleh membuka Alkitab masing-masing dan perhatikan. Demikian bunyi firman Tuhan, Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang sepanjang hidup kita, saudara, tidak pernah merasakan yang namanya khawatir? Saudara, saya ingat bahwa sejak diumumkan bahwa Indonesia sudah masuk virus corona, maka saudara, banyak orang mulai panik buying. Meskipun pemerintah menghimbau, jangan panik, semua kebutuhan pokok itu aman saudara. Tetapi saudara, namanya terutama ibu-ibu gitu ya, mulai berpikir bahwa mereka harus stok barang. Mereka harus stok susu, mereka harus stok pampers, mereka stok makanan-makanan yang setidaknya saudara, mereka itu bisa bertahan kalau di karantina misalnya ya, di rumah itu 14 hari. Saudara, yang menarik bagi saya adalah di satu grup orang tua murid berkata demikian ketika tahu bahwa segala situasi yang tidak memungkinkan bahwa anak-anaknya itu bisa belajar normal di sekolah. Mereka harus sekolah, belajar online dari rumah. Lalu komentar ibu-ibunya berkata demikian, wah kalau begitu kami harus stok makanan nih. Kenapa demikian? Karena anak-anak kami itu kalau liburan mereka itu pasti bolak-balik buka kulkas saudara. Saudara perhatikan bahwa rasa khawatir, rasa cemas makin hari saudara semakin meningkat saudara. Kenapa demikian? Karena banyak orang berkata bahwa mereka khawatir karena bagaimana jikalau apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bahkan seorang menteri keuangan di satu negara bagian Hesse di Jerman yang bernama Thomas Kiefer melakukan satu tindakan bunuh diri karena dia khawatir akan virus corona yang memukul ekonominya. Dan sangat kasihan sekali dia ditemukan tewas di dekat satu jalur kereta api pada tanggal 28 Maret yang lalu, saudara. Saudara, sebenarnya apa itu kekhawatiran? Kenapa kekhawatiran itu merupakan sesuatu hal yang cukup menggelisahkan, mencemaskan begitu banyak orang
dan melakukan satu tindakan yang di luar akal sehat manusia. Saudara, ternyata kekhawatiran adalah dikatakan suatu perasaan takut, gelisah, cemas pada sesuatu yang belum diketahui dengan pasti apa yang akan terjadi. Jadi saudara, saat manusia tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, maka semua orang itu khawatir. Tetapi menarik saudara, apa yang Tuhan kemudian katakan tentang kekhawatiran. Dan bagaimana kemudian sebagai anak Tuhan kita itu mengatasi kekhawatiran ini. Saudara, kita perhatikan ya. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 ini sangat menarik bagi saya. Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan disertai dengan ucapan syukur. Saudara, apa yang kemudian Tuhan ingin kita lakukan saat saudara khawatir? Pertama saudara, dalam bagian ini saya akan sampaikan tentang satu, sampaikan keinginanmu kepada Tuhan itu di dalam doa dan permohonan. Saudara kalau baca di dalam ayat 6a saudara. Saudara, menarik, doa itu apa sih? Saya yakin setiap kita itu dalam agama apapun kita mengenal satu kata doa. Doa itu sederhananya adalah komunikasi kita itu dengan Allah. Atau saudara, sederhananya lagi kalau kita boleh kaitkan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Artinya pada saat saudara tidak lagi berdoa, maka kerohaniannya, tanda kutip saudara, saya boleh katakan itu mati adanya. Karena kita tidak lagi terhubung dengan sang pemberi kehidupan kita sendiri. Saudara, jika kita adalah seorang anak Tuhan, maka seorang anak itu tidak mungkin tidak ngomong sama orang tuanya, bukan? Jika hubungan orang tua dan anak itu sehat, punya hubungan yang baik, kalau satu hari saja saudara sebagai anak tidak bicara kepada orang tuamu yang tinggal serumah denganmu, pasti rasanya aneh. Ada yang salah dalam hubungan saudara. Terjadi yang namanya miskomunikasi di antara saudara. Demikian pun saudara, kalau saya tarik lagi di dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, jika sampai satu hari saja saudara tidak lagi berdoa kepada Tuhan, tidak komunikasi dengan Tuhan, tandanya hubunganmu dengan Tuhan sedang ada yang salah. Kemungkinannya apa? Kemungkinannya adalah saudara lebih mengandalkan diri saudara sendiri dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi kemudian melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, berapa banyak orang kalau sudah punya masalah, baru kemudian dia cari Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan pagi, siang, dan malam. Tapi ketika segala sesuatu lancar, dia begitu sibuk dengan urusannya dan mengabaikan Tuhan. Saudara, menarik, ada seorang yang bersaksi, bapak-bapak ya. Dia berkata waktu dia hidupnya berkecukupan, dia punya jabatan, dia kemudian punya pengawal atau bodyguard saudara. Rasanya itu dia tidak memerlukan yang namanya Tuhan. Dia tidak khawatir dia pergi kemanapun saudara, karena ada orang yang mengamankan hidupnya atau nyawanya saudara. Tetapi ketika dia mulai masuk dalam masa pensiun, tidak ada lagi yang kemudian menjaganya. Hartanya sudah tidak ada saudara. Disitulah saudara dia berkata, saya mulai khawatir. Disitulah saya merasa kesepian. Disitulah dia merasa bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Saudara, dalam bagian ini Paulus mengatakan saat saudara mengalami yang namanya kekhawatiran hidup, mari saudara kita berdoa, dan tidak hanya itu saja, sebagai anak engkau bisa menyampaikan keinginanmu kepada Allah yang isinya adalah permohonan. Ini satu hal yang luar biasa. Doa dan permohonan apa saja yang bisa saudara sampaikan. Bagian ini katakan segala hal. Saudara bisa garis bawahi. Segala hal, sampaikan segala hal keinginanmu kepada Allah. Artinya apa? Mau masalahmu besar, mau masalahmu kecil, Tuhan bilang segala sesuatu
sampaikan kepada Tuhan di dalam pemohonan. Saudara, di dalam hidup kita, saya coba mengamati gitu ya. Ada 3 jenis orang yang kemudian dalam menghadapi masalah. Yang pertama saudara, jenis orang yang selalu khawatir, yang selalu cemas, yang selalu takut. Hari ini saudara, berapa banyak orang yang diobati bukan karena virus coronanya saja saudara. Tetapi mereka butuh yang namanya psikolog. Mereka butuh yang namanya kesembuhan jiwanya saudara. Karena mereka begitu tertekan ketika mereka mengetahui kalau mereka itu mengalami sakit dan terjangkit yang namanya COVID-19 ini. Sehingga pada waktu dia sakit, dia tidak hanya berjuang terhadap penyakitnya, tetapi secara kejiwaannya, dia sungguh-sungguh membutuhkan orang-orang konselor yang baik untuk memulihkan dia. Karena dia mulai berpikir, ketika saya sudah sembuh, saya kembali ke masyarakat, apakah masyarakat bisa menerima dia? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang hidupnya kemudian dikuasai dengan kekhawatiran, kecemasan karena mereka memikirkan apa sih yang akan terjadi dalam kehidupannya. Saudara, jenis orang yang kedua adalah orang yang tidak pernah takut. Orang yang tidak pernah khawatir terhadap apapun. Saudara mungkin pernah ketemu orang yang seperti demikian saudara. Orang yang boleh dikatakan dia pemberani saudara. Dia boleh dikatakan percaya kepada dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, mengandalkan dirinya sendiri. Karena dia punya orang-orang yang melindungi dirinya atau dia punya harta benda. Yang ketiga saudara adalah orang yang menaruh kekhawatirannya kepada Tuhan. Mazmur 56 ayat yang keempat berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, hari ini kita ini sedang termasuk tipe jenis orang yang bagaimana? Apakah kita tipe orang yang selalu khawatir? Sedikit-sedikit kita cemas dan kita takut. Atau kita itu terlalu pemberani. Kita terlalu boleh katakan pede begitu ya. Dan terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Atau kita adalah jenis orang yang ketiga. Waktu saudara khawatir itu sangat manusiawi. Tapi saudara belajar kemudian berserah menaruh kekhawatiran kepada Tuhan. Saudara, hal yang kedua yang kita pelajari di dalam Filipi pasal yang keempat. Khususnya ayat yang ke-6. Kita coba lihat ayat 6 yang ke-6b ya. Poin yang kedua saya adalah menyampaikan ya doa dengan disertai ucapan syukur. Saudara ya, menyampaikan doa dengan disertai ucapan syukur. Saudara, waktu kita berdoa, pertanyaan saya, isi doamu itu lebih banyak keluhan, sungut-sungut atau dengan ucapan syukur kepada Tuhan? Seringkali banyak orang berdoa, Tuhan kenapa hal ini menimpa kepada saya dan keluarga saya? Kenapa saya harus menghadapi masalah yang berturut-turut? Kita mengeluh, kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, waktu engkau khawatir, engkau berdoa dengan pemohonan, tapi jangan lupa sertai dengan ucapan syukur. Dan itulah kekuatan kita. Saudara, yakinlah dalam segala hal apa yang engkau alami, selalu ada kekuatan Tuhan melewatinya. Mengucap syukur kepada Tuhan membuat engkau melihat masalah itu lebih mudah engkau lewati. Saudara, hari ini bagaimana saudara kita akan lihat, bagaimana kita bisa tahu bahwa kekhawatiran yang hari ini saudara dan saya alami itu adalah salah di mata Tuhan. Yang pertama saudara, kita mengkoreksi. Jika kekhawatiran kita hari ini menghilangkan yang namanya damai sejahteramu. Saudara khawatir dan saudara merasa saudara tidak bisa tidur. Hilang damai sejahtera yang daripada Tuhan. Menjadi hidupmu tidak tenang. Maka saudara khawatirmu itu adalah salah. Yang kedua saudara, jika kekhawatiran itu mencuri sukacitamu, kebahagiaanmu saudara. Maka itu adalah salah. Dan yang ketiga saudara,
Jika kekhawatiranmu membuat engkau dan saya lebih mengandalkan kekuatan dirimu sendiri, dan saudara kemudian melupakan Tuhan, jelas saudara, itu adalah kekhawatiran yang salah. Saudara, firman Tuhan dalam bagian lain berkata demikian. Janganlah engkau khawatir akan apapun juga. Tetapi engkau boleh melihat bagaimana orang-orang yang tidak khawatir adalah orang-orang yang mengenal Tuhannya yang memelihara hidupnya. Tapi orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengenal siapakah juru selamatnya. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, bisa saja kita khawatir. Tapi Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, belajarlah berserah. Waktu engkau khawatir, belajarlah berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu kamu khawatir, apa yang kau pikirkan? Yang kita pikirkan pastilah hal-hal yang negatif yang akan menimpa hidup kita. Saya kasih contoh demikian, saudara. Misalnya anak sekolah, kita khawatir kita tuh tidak naik kelas. Tapi kita tidak mau belajar. Kita tidak mau mengerjakan tugas-tugas meskipun online yang tidak dilihat mungkin oleh guru-guru kita. Tapi saudara tidak mau kerjakan itu, saudara. Maka pertanyaan saya, kekhawatiranmu tidak ada gunanya. Dan engkau dapat nilai dari mana? Kalau engkau tidak mengerjakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab. Jadi saudara, ada orang khawatir, boleh dikatakan saya tidak bisa hidup, ya. Tetapi saudara, kalau dia tidak berjuang untuk bekerja, untuk kebutuhannya sendiri, maka kekhawatiran itu adalah hal yang sia-sia. Artinya dia tidak berserah kepada Tuhan dan melakukan bagian tugas tanggung jawabnya dengan baik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Dan hari ini, jangan pikirkan hal-hal yang negatif, tapi gantilah pikiran-pikiran yang positif. Apa yang Tuhan ingin kita pikirkan? Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, ketika engkau pikirkan itu semua, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal yang bisa memberkati hidup orang lain dan juga bisa memuliakan nama Tuhan. Maka saudara, ayat 7 dan ayat yang ke-9 itu hal yang sangat menarik bagi saya. Maka Alkitab berkata, damai sejahtera Allah melampaui apa? Segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, di tengah situasi dan kondisi yang saudara hadapi di dunia ini, dan juga negara Indonesia. Manusia itu hanya membutuhkan satu hal, yaitu damai sejahtera yang daripada Tuhan. Damai sejahtera itu yang Tuhan berikan bukan karena situasi dan kondisi, saudara. Tetapi damai yang Tuhan berikan adalah damai yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Namun pertanyaannya adalah apakah engkau sudah memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan? Apakah engkau sudah menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan yang memelihara hidupmu? Saudara, hari ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Mari saudara, saya mengajak kita renungkan firman Tuhan ini. Hal apa yang hari ini, saudara, sampai saat ini, yang masih mengkhawatirkan hidupmu? Apakah engkau khawatir tentang masa depan anak-anakmu? Apakah engkau khawatir dengan sakit penyakit pada saat ini yang melanda seluruh dunia, bahkan negara Indonesia? Apakah kita khawatir dengan kondisi ekonomi kita? Apakah kita khawatir bahwa masalah keluarga kita, perselisihan yang selalu berlangsung dan sudah lama dan tidak pernah diselesaikan? Apakah kita khawatir tentang sekolah kita? Apakah kita khawatir tentang pasangan hidupmu? Apakah kita khawatir dengan pelayanan dan pekerjaanmu? Atau mungkin hal yang lain, saudara? Hari ini saya mengajak kepada kita, katakanlah kepada Tuhan saat ini. Beritahu Yesus apa yang sedang kamu alami. Dan saya percaya, saudara, Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera kepadamu ketika engkau mulai berserah kepada Dia. Saya akan menuntun kita di dalam doa. Biarlah kita
merenungkan firman Tuhan ini di dalam hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, yang tidak pernah berhenti berfirman kepada kami, menguatkan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi yang melanda di seluruh dunia dan juga Indonesia. Secara manusia Tuhan, mungkin ada kegentaran dan juga kekhawatiran di antara kami. Karena kondisi ini tidak hanya melanda secara fisik orang-orang sakit, tapi juga secara psikologis orang begitu stres dan depresi, dan juga khususnya melanda dalam ekonomi di negara kami. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, dan Engkau melihat mereka berseru kepadamu Tuhan, dan menyerahkan segala kekhawatiran mereka. Kalau hari ini Tuhan, ada di antara mereka yang sakit, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau memulihkan kondisi mereka. Dan jikalau ada di antara mereka yang hari ini ekonomi mereka terganggu, kami berdoa, Engkau sendiri bekerja, memberkati mereka, cari jalan keluar, solusi yang terbaik, agar mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. Berkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu saat ini yang berseru kepada Tuhan. Karena kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah terbatas. Karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada kuasa yang lain. Bagi Tuhan yang bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikir dan kami doakan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan fokus kepada Allah sumber berkat. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory.